Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rismala Dewi dengan NIM 50226 dari kelas 4A Prodi PGSD. Di video ini saya akan menjelaskan model dan prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, model Taylor. Merupakan model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Dalam bukunya, Basic Principle of Curriculum and Instruction, the Taylor Rationale. Suatu proses pemilihan tujuan pendidikan dikenal luas dan dipraktekkan dalam lingkungan kurikulum. Walaupun Taylor mengajukan suatu model yang komprehensif bagi perkembangan kurikulum. Bagian pertama dari model Taylor, pemilihan tujuan, mendapatkan banyak perhatian dari pendidik lain. 2. Model Taba. Model ini menggunakan pendekatan akar rumput bagi perkembangan kurikulum. Model ini percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Menurut model ini, guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi siswa mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. Karena itu, model ini menganut pendekatan induktif yang dimulai dengan hal khusus dan dibangun menjadi suatu rancangan umum. 3. Model Wheeler. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkah kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkah atau fasenya merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya, di mana secara umum langkah tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya telah diselesaikan. 4. Model Nichols. Dalam bukunya Developing Curriculum, a Pedagogical Guide tahun 1978, Audrey dan Howard Nichols mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas mencakup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Buku tersebut sangat populer di kalangan pendidik, khususnya di Inggris, di mana pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah sudah lama ada. Nichols menitik beratkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum yang munculnya dari adanya perubahan situasi. 5. Model Skillback. Malcolm Skillback, Direktur Pusat Pengembangan Kurikulum Australia, mengembangkan suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi model proses kurikulum. Dalam sebuah artikelnya, Skillback mengajarkan suatu pendekatan dan pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Yang pertama, prinsip relevansi. Merupakan pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ada dua macam relevansi, yaitu A. Relevansi internal, bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yakni keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. B. Relevansi eksternal, berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. 2. Prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Prinsip fleksibel memiliki dua sisi, yaitu A. Fleksibel bagi guru. Maksudnya, kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. B. Fleksibel bagi siswa. Maksudnya,
Kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. 3. Prinsip kontinuitas. Perlunya penjagaan antara keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Dalam penyusunan materi, perlu dijaga agar apa yang diperlukan untuk mempelajari suatu materi pelajaran pada jenjang yang lebih tinggi telah diberikan dan dikuasai oleh siswa pada waktu mereka berada di jenjang sebelumnya. 4. Prinsip efektivitas merupakan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat dua sisi efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum, yaitu A. Efektivitas hubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Contohnya yaitu, apabila guru menerapkan dalam satu semester harus menyelesaikan 12 program pembelajaran sesuai dengan pedoman kurikulum, ternyata dalam jangka waktu tersebut hanya dapat menyelesaikan 4 atau 5 program saja. Berarti dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program itu tidak efektif. B. Efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Contohnya yaitu, apabila diterapkan dalam satu caturwulan, siswa harus dapat mencapai sejumlah tujuan pembelajaran. Ternyata, hanya sebagian saja yang dapat dicapai oleh siswa. Dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran siswa tidak efektif. 5. Prinsip efisiensi merupakan prinsip yang berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil nilai yang diperoleh. Kurikulum dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana, biaya yang minimal, dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum secara khusus yaitu 1. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. 2. Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. 3. Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. 4. Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran. 5. Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Baiklah teman-teman, itulah penyampaian materi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua.